Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Kita akan lanjutkan ke tema 4. Di tema 4 ini yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Khusus untuk muatan IPS, kita akan belajar bentuk kerjasama di dalam organisasi ASEAN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian siapkan buku tematik dan alat tulisnya. Dan selanjutnya kita simak video ini bersama-sama. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 4, globalisasi di sekitarku. Muatan IPS KD.3 dan 4.3. Mari kita simak bersama-sama. Di dalam muatan IPS tema 4 ini, kita akan mempelajari tentang kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Masih ingatkah kalian bahwa organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 setelah dilakukannya penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, untuk anggota negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos. 10 negara tersebut termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Berdirinya ASEAN tentu melatar belakangi banyak hal, berbagai masalah global yang muncul. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, 10 negara anggota ASEAN ini melakukan beberapa kerjasama. Di antaranya, kerjasama dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang politik, dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, kita ke materi pertama tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau proses keseluruhan mendunia yang mana setiap orang tidak terikat pada suatu negara atau berbagai batas wilayah. Artinya, setiap individu bisa terhubung serta dapat saling tukar informasi kapan saja, di mana saja, baik itu lewat media elektronik, media cetak. Penyebab terjadinya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara. Lalu, faktor apa yang mempengaruhi kerjasama antar negara ASEAN? Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berasal dalam wilayah yang sama. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita ke materi yang kedua tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Salah satunya adalah batik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki wujud kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melestarikan budaya tersebut. Salah satunya adalah bangga ketika kita menggunakan pakaian batik. Apa saja bentuk kerjasama dalam bidang budaya? Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang selanjutnya, meningkatkan jumlah UKM
dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dan yang terakhir, penyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Maka dari itu, menjadi sebuah kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan bangga menggunakan budaya khas Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda, seperti negara Indonesia dan negara Filipina yang menggunakan sistem presidensial. Nah, begitupun dengan negara-negara lainnya, seperti sistem monarki kerajaan konstitusional yang digunakan oleh negara Kamboja, negara Thailand, dan negara Malaysia. Selanjutnya, sistem monarki atau kerajaan absolut yang digunakan oleh Brunei Darussalam, dan sistem republik parlementer yang digunakan oleh negara Singapura dan negara Myanmar. Terakhir, sistem negara komunis yang digunakan oleh negara Laos dan Vietnam. Meskipun berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Salah satu bentuk kerjasamanya yaitu ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar negara ASEAN dan juga dunia. Di samping itu juga untuk mempromosikan atau memperkenalkan dan juga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan secara mendasar dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab negara-negara anggota ASEAN hingga pada akhirnya menciptakan sebuah komunitas atau kelompok berbasis aturan tentang nilai dan norma bersama. Di dalam organisasi ASEAN, negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Salah satu upaya kerjasama ASEAN dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang yaitu Drug Free ASEAN pada tahun 2015. Bukti dari kerjasama tersebut, negara Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara-negara ASEAN lain. Maka dari itu, obat-obatan terlarang memiliki dampak negatif bagi pengguna narkoba terhadap anak atau remaja. Di antaranya akan berubahnya sikap, berubahnya kepribadian, sering bolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, dan menjadi mudah tersinggung, sering mengantuk, malas, dan tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri. Kerjasama negara anggota ASEAN selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini mengenai tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut dengan IPTEK. Di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi latar belakang untuk mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Bentuk kerjasamanya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan internasional. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Tahukah kalian bahwa negara Singapura adalah negara yang memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih maju dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sehingga ini menguntungkan terhadap kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kita mempelajari beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang, lalu apa tujuan kerjasama ASEAN dan apa manfaat kerjasama ASEAN? Yang perlu kalian ketahui, kerjasama ASEAN adalah salah satu bentuk kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di satu wilayah atau satu rumpun yang sama. ASEAN adalah organisasi sebagai bentuk kerjasama antara sesama negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian, apa saja manfaat kerjasama ASEAN?
Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki. Yang kedua, semakin dikenal budaya kita, budaya Indonesia oleh negara-negara luar. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai dan tentram. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia atau dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan kerja. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama menyimak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka kembali buku tematiknya, dan kalian juga bisa mencari informasi-informasi lainnya boleh di internet ataupun di buku-buku lainnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.